Ya. Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jadi kali ini gue akan adventurean ke salah satu masjid yang katanya 1.000 pintu. Masjidnya punya sejarah yang unik menurut gue. Jadi sambil mengisi waktu puasa Ramadan, teman-teman silahkan menikmati sajian YouTube gue. Sekarang gue lagi ada di perjalanan menuju salah satu masjid 1.000 pintu namanya. Nah, masjid ini sedikit gue kasih tahu, masjid ini lokasinya di Tangerang, tepatnya di di daerah mana ya itu ya? Gue lupa namanya. Tapi nanti gue kasih tahu lokasinya. Di Tangerang kurang lebih ya sekitar 20 menitan lah kalau dari alun-alun kota Tangerang. Seperti apa kondisi masjidnya, kemudian nanti kalau ada orang boleh kita tanya-tanya sejarahnya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian juga karena masjid ini udah dijadikan tempat wisata, gue juga nggak tahu apakah nanti kita harus bayar apa kayak gimana, gue juga nggak tahu. Kita ikutin aja ya. Ciao. Nah guys, ini masjid yang berada di Kampung Bayur, Priuk, Kota Tangerang ini diketahui telah berusia kurang lebih puluhan tahun. Masjid Pintu Seribu Tangerang ini dibangun pada tahun 1978, kemudian selesai pada tahun 1982. Yup, sekarang gue udah sampai di daerah apa tadi namanya? Sepatan ya. Kalau nggak salah namanya Sepatan. Jadi kurang lebih seperti yang gue bilang tadi, kurang lebih itu 15-20 menit. Nah, memang lokasinya itu kita masuk ke rumah warga, jadi kita nggak bisa parkir mobil dekat. Ini adalah kondisi lapangan yang kita temukan paling dekat katanya. Kalau di map sih paling dekat. Nah, jadi kita harus turun mobilnya parkir di sini, kemudian kita jalan nanti ke sana. Gitu. Dan sepertinya emang penduduk di sini tuh sudah ini deh, maksudnya ada pos jaga juga di sana yang mungkin untuk menjaga tamu-tamu yang ingin berkunjung gitu. Oke, langsung aja seperti apa gue akan kasih liputan gue ke kalian semua. Yuk. Nah, ini seperti yang gue bilang. Jadi kita melewati rumah penduduk dulu. Kurang lebih 200 meteran lah masuk ke dalam. Jangan lupa tetap menggunakan masker. Nah guys, ini dia Masjid Pintu Seribu atau yang memiliki nama asli Masjid Agung Nurul Yakin, yang juga menjadi salah satu destinasi wisata ziarah di kota Tangerang. Nah, luas masjid ini kurang lebih 1 hektar. Masjid ini juga penuh dengan cerita bersejarah, mulai dari makam keramat sampai labirin sebagai tempat perenungan. Sepintas tak ada yang istimewa dari masjid ini, bahkan kondisi masjid tampak tidak terawat. Beberapa bagian bangunan masjid yang dihiasi cat, itu catnya sudah mulai menghilang, jadi seperti bangunan yang belum selesai. Didirikan oleh Syekh Ami Al-Fakir Mahdi Hasan Al-Qudratillah Al-Muqaddam. Nah, beliau ini lebih dikenal dengan Syekh Ami, di mana masih keturunan ke-6 dari Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Jadi ini di belakang gua. Aku coba karena lumayan terik.
Nah ini kalau teman-teman lihat di belakang gua ini adalah salah satu bangunan masjid yang gua bilang 1000 pintu tadi. Bangunannya udah tua dan mungkin sengaja untuk tidak direnovasi. Daya tariknya di sini mungkin. Nah, jadi kalau di sini gue ngebaca namanya adalah Masjid Agung Nurul Yakin, Kampung Bayur, Priuk, Jaya, Jatiuwung, Dati 2, Tangerang. Nah, ini juga karena digembok ya, nanti kita cari orang untuk bisa kita tanya-tanya, kita interview seperti apa. Di belakang gua ini adalah salah satu bangunan-bangunan bagian bangunan tua dari masjid 1000 pintu ini. Mungkin kenapa disebut 1000 pintu, mungkin ada semacam apa ya ini yang mirip dengan jendela atau pintu, dan ini banyak banget sebenarnya. Memang kalau dilihat di tembok ini tuh sebenarnya ada kayak semacam tulisan, entah ini kaligrafi, entah ini Al-Quran, atau ada maknanya di sini. Dan di sini juga ada, dan mungkin kalau kita lihat di sini juga ya. Gue nggak tahu kalau malam mungkin ini serem banget kali. Ini serem. Ini ada tangga, kita nggak tahu apakah kita boleh akses. Kayaknya sih kita boleh ya. Kita tanya dulu aja. Boleh, Pak? Oh, boleh. Boleh, Pak. Ya udah, Iya. Makasih, Pak. Kita buka dulu. Ini sempit banget, guys. Ini kita diizinin tadi, yang gue bilang kita diizinin untuk naik tangga tadi. Tapi di sini juga kita nggak bisa ngapa-ngapain juga karena semua udah tertutup sebenarnya, udah nggak bisa akses kemana-mana lagi. Gue ngeliat di sini ada semacam kayak goa, bukan goa, kayak ada lubang, which is sebenarnya kita bisa masuk, cuman sangat sempit banget gitu. Tapi kalau gue ngintip-ngintip di sana itu ada cahaya matahari yang mungkin bisa akses ya. Dan kayaknya kita emang nggak bisa masuk. Keren ya. Gue sih walaupun di bagian ini gue ngeliat bahwa masjid ini memang punya sejarah yang luar biasa gitu. Dan mungkin penduduk di sini juga sangat mengapresiasi menjaga masjid ini untuk tetap bisa difungsikan walaupun dengan keadaan yang terbatas seperti ini. Nah, ini adalah salah satu pintu masuk dari Masjid 1000 Pintu. Kalau kalian lihat di belakang gua di atas ini ada beberapa foto sunan-sunan juga, wali-wali Allah. Terus juga nuansanya mungkin kalau menurut gue sih ini adem ya. Mungkin karena bangunan udah lama dan beton, sedikit lembab, dan ini adem. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah bangunan 1000 pintu itu sendiri. Gue bacain di sini namanya Masjid Agung Eyang Sultan Maulana Syarif Hidayatullah dengan luas bangunan kurang lebih 25 kali 85, kemudian terdiri dari 3 lantai. Dulu bangunannya seperti ini. Nah, kalau ini tuh tampak depan, tapi kalau posisi kita di mana gue juga kurang tahu ya. Sekarang kita lagi di mana itu gue juga kurang tahu. Dan posisi depannya itu menghadap mana mungkin juga nanti gue coba tanyain ya seperti apa. Yang jelas pembangunannya ini kurang lebih 9 tahun. Ini merupakan salah satu masjid kalau gue nggak salah dibangun oleh ini mungkin ya Syekh Amir Al-Faqih
Al-Fakir Mahdi Hasan Al-Qudratillah Al-Muqaddam, Ayahanda. Jadi ini masjid yang punya value history luar biasa. Kita coba agak ke dalam. Nah guys, selain tempat ibadah, masjid ini juga ada makam dari Syekh Ami Al-Fakir beserta keluarganya. Beberapa wisatawan yang berkunjung ke Masjid Seribu Pintu ini adalah untuk mengunjungi makam dari Syekh Ami Al-Fakir beserta keluarganya. Ini itu Masjid Pintu 1000, ada 99. Nanti kita tanya ya, 99 itu apa. Di sini tuh ada banyak banget kayak arsitek kali ya. Arsitek masjid-masjid mungkin. Arsitek masjid ini dibuat oleh salah satu orang yang di sini kali ya, yang melakukan desainnya. Gitu. Nah ini kita coba masuk ya. Cuman agak gelap guys. Gue coba mau masuk, cuman agak gelap. Jadi kita bantu pakai cahaya handphone. Ya. Masjidnya cukup unik dan sangat penuh makna di setiap lorong-lorongnya. Ini sih Pak. Nah ini adalah di sini jadi. Pak izin masuk ke sini? Boleh apa enggak? Nggak usah. Boleh. Nggak usah, boleh. Ya. Di sini nggak ngambil gambar. Oh iya. Oh iya benar. Nggak boleh. Jadi sebenarnya tempat sholatnya di sana, tapi gue tanya tadi sama bapaknya, kita nggak boleh ambil gambar atau foto video apapun di sana. Jadi kenapa dilarang ngambil gambar di dalam? Karena mungkin kita nggak mau, mungkin pengurus di sini nggak mau terjadi sesuatu apabila kita ngambil gambar di dalam. Tapi gue mau ngasih tahu di dalam itu sebenarnya ada tempat sholatnya, kemudian menghadap kiblatnya ada hadap sana, kemudian juga tidak cukup luas sebenarnya, hanya mungkin sekitar 4 kali 20-an apa kali 15 meter lah. Nah di sampingnya itu ada makam ya, sebagaimana yang gue bilang, beliau adalah ayahanda dari bukan ayahanda ya, beliau adalah orang yang dihormati, yang diagungkan dalam pembangunan masjid ini. Seperti yang gue bilang, kalau gue baca sih itu namanya, nanti gue kasih tau deh, nanti gue tulis namanya seperti apa, sehingga kita itu nggak boleh masuk ke dalam. Jadi itu cukup di sini aja gitu. Nah apapun itu, menurut gue masjid itu adalah salah satu tempat buat ibadah umat Islam. Jadi apapun kondisinya, yang paling penting adalah tempatnya memenuhi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Gue sih pengen nanya-nanya, kita tanya-tanya nanti ke siapa aja di sini yang bisa kita tanya, yang bisa menjelaskan terkait dengan sejarah masjid ini seperti apa. Oke? Nah ini adalah sisi lainnya dari Masjid Seribu Pintu atau Masjid Agung Nurul Yakin. Di sini jujur kalau dari denah gue nggak tahu
kita tuh beradanya entah di depan, entah di samping, entah di mana, gue juga nggak tahu. Kita sebenarnya pengen nanya, tapi apa ya, dari sini ada orang khusus sebenarnya yang boleh ditanya, karena nggak sembarang ditanya, takutnya salah gitu. Jadi berhubung orang itu sampai dengan subuh tadi masih menerima tamu ziarah, jadi ya mungkin cukup lama kita menunggu, tapi kita nggak tahu kalau seandainya memang dia bersedia untuk kita wawancarai, tapi kalau seandainya tidak, nanti gue akan offline aja ngobrol sama si masnya gitu. Nih. Sebenarnya nggak ngerti ya, maksudnya tuh ini itu apa ya. Jadi ini kan ada 99, terus juga 99 itu selalu ada. Jadi 1000 pintu masjid, pintu 1000, di bawahnya tuh ada 99. Gue nggak tahu 999 itu maksudnya apa. Apakah ini apa ya, musola yang dibangun 999 musola di Kota Madia Tangerang atau seperti apa. Terus kalau di sini itu beda lagi. Ini kayak semacam informasi apa gitu. Nah, ini ada sesuatu yang menarik banget kalau kalian lihat di sini. Ukiran-ukirannya itu khas ukiran kaligrafi Arab yang bernuansa Islami banget. Jadi bukan kaligrafi abstrak. Jadi mungkin ini pun juga kayaknya ada maknanya ya. Maksudnya entah ini Al-Quran, entah ini tulisan ayat suci, gue juga nggak tahu. Ini banyak banget sebenarnya yang pengen gue tanya, cuma sayangnya narasumber kita itu masih beristirahat. Jadi belum bisa. Hai bro, jadi ini adalah perjalanan gue di Masjid 1000 Pintu. Masjid 1000 Pintu yang mungkin teman-teman tadi udah ngeliat. Dan kali ini gue pamit, jangan lupa untuk saksikan adventurean gue ke masjid-masjid yang lainnya selama bulan Ramadan ini. Jangan lupa untuk like, comment, and sharing. Dan yang paling penting adalah subscribe, biar gue tambah bisa berkarya lebih dan lebih lagi. Oke, gue Dev Sidik, gue cabut dulu. Ciao.